Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Pada hari ini, mari kita berdoa ya sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dari hari ke hari. Kami terus merasakan kehadiran Tuhan, kekuatan Tuhan dan topangan Tuhan. Di dalam segala keadaan kami, Tuhan hadir. Itu sebabnya kami dapat seperti saat ini. Dan kami terus ingin agar firman Tuhan menjadi dasar dari kehidupan kami. Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Matius pasal 19 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat ini Bapak Ibu saya beri tema komitmen ya. Bapak Ibu dia mau berbicara tentang komitmen. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dan setiap orang yang karena namaku, karena nama Tuhan Yesus, ia meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Jadi ini bicara tentang apa ya Bapak Ibu Saudara? Menurut saya bicara tentang komitmen. Jadi karena nama Tuhan Yesus itu artinya karena Tuhan Yesus dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan Yesus. Nah, ketika orang itu berfokus benar, berkomitmen untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan, keteladanan yang telah Tuhan Yesus berikan, ya, dan keteladanannya itu bisa berupa perkataannya dan juga perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang berfokus berkomitmen sampai digambarkan dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, meninggalkan ayah ibu, meninggalkan anak-anak, ladangnya, semua yang sebetulnya itu bisa menjadi penghalang, itu yang bisa mengikat orang untuk tidak berkomitmen kepada Tuhan. Dia mampu untuk meninggalkan. Nah, meninggalkan bukan berarti Bapak Ibu kita punya rumah lalu kita pergi dari rumah kita. Itu semua pergi kemana gitu. Atau kita punya orang tua kita tinggalkan gitu. Bukan maksudnya seperti itu, tapi bahwa ketika rumah, kenyamanan rumah kita, saudara laki, saudara perempuan, orang tua, anak-anak, harta, ladang itu ketika diperhadapkan dengan Tuhan Yesus dan ajaran-ajaran Tuhan, dan termasuk juga tugas-tugas yang Tuhan berikan, kita lebih memilih Tuhan Yesus. Kita lebih memilih untuk taat padanya. Kita lebih memilih untuk berkomitmen kepadanya, setia kepadanya. Daripada kita kepada yang tadi itu, rumah kita, keluarga kita, dan seterusnya harta milik kita. Nah, ini yang Tuhan mengatakan bahwa ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, maka kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ya memang kita punya orang tua. Tapi ketika kita melayani Tuhan, bahkan jauh dari orang tua, keluarga kita, di tempat di mana kita melayani, banyak ada ya orang tua, saudara laki, saudara perempuan, begitu ya. Dan itu bisa lebih banyak dari keluarga kita sendiri di rumah. Kalau kita punya saudara 10, ketika di gereja atau tempat kita pelayanan, bisa ada 20, 30, bahkan ada ratusan dan ribuan yang menjadi saudara kita. Nah, tapi sebetulnya ini lebih mau berbicara mengenai komitmen gitu. Bagaimana kita setia kepada Tuhan Yesus, setia pada panggilan, setia pada ajaran kebenaran-kebenaran yang ya ingin kita lakukan sebagai murid-muridnya. Dan dikatakan bahwa akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita berkomitmen kepada Tuhan Yesus, setia pada ajarannya, setia pada jalannya, dan kita lebih berat ya kepada Tuhan Yesus ketika ada kepentingan-kepentingan keluarga, kepentingan-kepentingan pertemanan atau kepentingan-kepentingan ya yang sebetulnya yang paling melekat itu kepentingan keluarga, kita kalahkan itu.
tapi kita lebih membela apa yang Tuhan Yesus inginkan. Maka dikatakan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan berkenan kepada kita, ada jaminan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang keluarga dan harta begitu mengikat kami. Dan itu bisa menjadi penghalang bagi kami untuk berkomitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada ajaran-ajaran Tuhan yang benar dan yang baik. Konflik-konflik kepentingan terhadap keluarga dan juga terhadap kehendak Tuhan itu bisa terjadi. Tapi firman ini mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami diperhadapkan antara Tuhan, ajaran Tuhan, kebenaran Tuhan, dan keluarga, maka Tuhan menginginkan kesetiaan kepada Tuhan yang harus kami fokuskan. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu untuk setia kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.